Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjawab salam saya doakan panjang umurnya, tambah imannya, tambah rezekinya, tambah solehahnya, tambah anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, para ustaz, para kiai, wabil khusus saudara saya Guru Shihab, Guru Haji Muhammad Shihab beserta keluarga, dan juga Ustadz Haji Zulkifli saudara saya, dan juga Ustadz Muhlisin, seluruh ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama dimuliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah. Amin. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga yang berselawat nanti mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara, terutama kepada Guru Haji Muhammad Shihab yang memberikan waktu dan kesempatan kepada saya pada siang ini di tempat ini dalam rangka diminta menyampaikan tausiah yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Yang kedua, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada kata-kata saya, sikap saya yang kurang berkenan, kurang pantas, tidak elok, tidak pantas, tidak bagus, mohon kiranya berkenan untuk memaafkannya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama dimuliakan, apa kabar Ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah berkat kita hadir di majelis yang sangat dimuliakan ini. Semua hajat kita semuanya dikabulkan Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Semoga yang sakit sembuh, yang banyak hutang lunas hutangnya, yang suaminya penyarekan ampih penyarekan. Mau pindah nyaring aminnya tuh nyarekan lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu, Bapak semuanya, guru-guru, karena disiapkan kursinya, jadi ulun menghargai yang menyiapkan, ulun duduk. Boleh jagalah. Bilanya sudah rasa lawas duduk, bisa aja ulun berdiri lagi. Ini bahasa apa nih? Terserah aja. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Sunda, terserah. Ceramahnya mau bahasa apa? Bahasa apa? Mau bahasa Banjar, bahasa Dayak, Taukia? Hah? Bahasa Wong Jawa atau bahasa Madura, Sakelangkong, bahasa Kanada aja, bahasa Kandangan Darat, bahasa Banjar. Ini orang Jawa paham lah kira-kira. Ada orang Jawa di sini? Ini Wong Jawa, ini Wong Jawa, ini Wong Madura, Tegelu Dayak, Tegelu Dayak. Oh alhamdulillah, ada orang Banjar nih. Waduh bingung saya bahasa apa nih. Orang Jawa ada, Banjar ada, Dayak ada, Madura ada. Enggak ada bahasa Inggrisnya sudah. I want to speak English. Yes, yes.
Yang bisa tuh yes tuh, lawan no, berangkat ke Kanada luar negeri. Parut lapar, haus, masuk restoran, duduk, lawas kada datang pelayannya. Ya kan harus dipanggil. Hey waiters, here. Kayak itu harusnya. Ini duduk di behinipan. Datanglah pelayan melihat kasihan. Anda mau makan? Kalau bahasa kitanya, no, wajar. Padahal lapar. Oh, kadapan. Berarti inilah. Lawas dikira tadi menjawab no tuh datang makanan. Sekalinya ada orang kecopetan di sebelah. Kamu ya copetnya? Yes. Tangkap orangan gara-gara kada bisa bahasa. Asa kayak pengantin rasanya. Cuma sayang biniannya kada ada cintanya di sini nih. Ibu-ibu jamaah sekalian, bapak-bapak, peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya membicarakan dua hal pokok. Berapa, Bu? Bujur. Yang pertama membicarakan tentang diri Nabi. Yang kedua membicarakan tentang akhlak Nabi. Cukup itu aja, Gen. Itu kan kada cukup waktu kita setengah jam nih. Soalnya wah ini asar songsong. Sekarang jam berapa? Nah, jam 2 sudah. Asar jam 2.30-an. Amun tak lewat sedikit kada apa-apa lah. Maksudnya lewatnya berapa? Jam 5 nyertuntung. Ada dua hal yang menjadi pokok pembahasan dalam peringatan Maulid Nabi. Yang pertama bicara tentang diri Nabi, yang kedua bicara tentang akhlak. Catat itulah, kita tidak akan keluar dari itu. Diri Nabi dan akhlak Nabi. Tadi ibu-ibu grup Maulid Al-Habsi dari mana? Dari Nur Firdaus. Ada membaca rawi lah tadi. Rawinya gini bunyinya. Basaran lakal basar. Adalah. Ada tadi? Apa artinya, Bu? Mesti membaca nih kalau artinya juga. Basaran lakal basar. Oh, terima kasih buat ibu-ibu yang menyiapkan konsumsinya. Mudah-mudahan masuk surga berdahulu. Nabi itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Itu artinya basaran lakal basar. Nabi kita itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bu, ada jeruk di hadapan saya. Ini namanya jeruk mandarin kalau tidak salah. Ada jeruk mandarin, ada jeruk ponti. Jeruk ponti dengan jeruk mandarin tidak sama walaupun sama-sama. Ada salak Bali, ada salak pondoh. Salak Bali dan salak pondoh tidak sama walaupun sama-sama. Ada ayam kampung, ada ayam ras. Ayam kampung dengan ayam ras tidak sama walaupun sama-sama. Nabi manusia, kita manusia, tapi Nabi dengan kita tidak sama walaupun sama-sama. Basaran lakal basar. Nabi itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Nabi punya mata, kita juga punya mata, sama, tapi mata Nabi beda. Mata kita nih menonton kada bagus terus. Mata Nabi menonton yang baik-baik. Nabi punya mulut, kita juga punya mulut, tapi mulut Nabi yang bagus-bagus keluar kata-katanya. Kalau mulut kita, lu, ulun tanya, yang lebih baik baca Quran apa ngomongin orang? Halo? Yang lebih baik baca Quran apa ngomongin orang? Tentu jawabannya yang lebih baik baca Quran. Tapi survei membuktikan yang lebih empuk, yang lebih gurih, yang lebih enak ngomongin ngaku. Mulut Nabi tidak sama dengan mulut kita. Jamaah sekalian, Nabi kita punya fisik kayak kita sama, manusia, kaki, tangan dan sebagainya sama. Nabi berdagang kayak pian, orang Paringgian pedagang rata-rata sama, tapi beda cara berdagangnya. Kena ulun jelaskan. Nabi juga punya bini, sama aja kayak ulun juga punya bini kayak Haji Kipli, kayak Guru Syihab sama, cuman nang bertiga ini bini seikung aja, sidin labih.
Beda. Nabi juga pernah mengembala kambing. Kita juga banyak yang sini mengembala sapi. Sama mengembala tapi beda caranya. Nabi juga punya menantu, punya cucu, punya anak, punya istri. Sama kayak pian-pian, cuman beda dalam berumah tangganya. Betul? Nabi seorang pemimpin. Kita juga jadi seorang pemimpin. Cuman kepemimpinan kita dengan kepemimpinan Nabi tidak sama. Walaupun sama-sama jadi pemimpin. Beda. Nanti saya jelaskan. Bu, Nabi punya liur, kita juga punya. Halo, Nabi punya liur, kita juga punya. Tapi liur Nabi dengan liur kita tidak sama, walaupun sama-sama. Liur Nabi jadi obat, liur pian jadi. Liur pian, lain liur walet. Ibu sekalian, Nabi Sayyidina Ali sakit mata, datang kepada Nabi. Ya Ali, kenapa matanya? Sakit mata ya Rasul. Sini. Diludahi oleh Nabi mata Sayyidina Ali. Seketika sembuh sakit matanya. Kata Nabi, hai Ali, sejak saat ini sampai akhir hayat kamu tidak akan pernah lagi sakit mata. Gara-gara liur Nabi. Coba pian bu, sakit mata, datangi guru Syihab. Maaf guru. Guru, ada apa? Sakit mata, sini. Jur guru. Hadang dulu. Jur guru. Aku sampai hijau-hijau keluar nih tuh. Pros ludah hesidin. Apa yang terjadi? Katarak langsung. Mohon maaf guru. Liur kita tidak sama dengan liur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi punya kencing, kita juga punya kencing. Tapi kencing Nabi dengan kencing kita tidak sama. Walaupun sama-sama kencing Nabi jadi obat, kencing kita jadi. Halo? Nabi kita pernah kencing malam ditaruh di mangkok, besok mau dibuang, ditaruh di bawah. Besok cari-cari Nabi, mana kencing kau tadi malam jar Nabi ku kedada. Sekalinya ada ibu-ibu datang, ada apa ya Rasul? Cari apaan? Kencing kau tadi malam. Hilang ya Nabi. Saya ambil ya Rasul. Kenapa? Saya sakit perut ya Rasul. Terus aku minum ya Rasul. Terus sembuh ya Rasul. Jar Nabi, sejak saat ini sampai akhir hayat kamu tidak akan pernah lagi sakit perut. Gara-gara minum kencing Nabi. Coba bu, pian sakit perut, datangi Ustadz Zulkifli. Ustadz Zulkifli. Datangi Ustadz Zulkifli, ya. Ulun sakit pakut, sini aku mengamihi aja. Apa yang terjadi? No, apa yang terjadi? Masuk OGD di rumah sakit Parenggian. Mohon maaf. Nah, jadi Nabi kita itu beda dengan diri kita. Nabi punya keringat, kita juga punya keringat. Tapi keringat Nabi dengan keringat kita tidak sama, walaupun sama-sama keringat. Keringat Nabi bau harum, keringat kita bau haruk, bau asam hampalam guru. Cuman 5 hari terpajak dalam kotak, belum asam gitu. Nabi pernah datang dari perjalanan jauh ke rumah, lepas pakaian, diambil oleh Siti Aisyah, diperah baju Nabi, masukkan dalam botol, campur minyak wangi sedikit, cium, tambah harum. Coba suami pian datang memantat gatah di atas sana, suami pian datang mendodo sawit, datang unjun di sungai, ambil bajunya, perah celananya semuanya lawan bajunya, keluar air, masukkan dalam botol, yakin. Tambah apa? Haruk. Aduh, yuk. Hanya di sini ulun ceramah kayak pengantin ini. Luar biasa. Malam tadi di Tumbang Samba tuh, ya Allah, sederhana saja. Tapi yang paling penting pesannya sampai. Ini meriah luar biasa. Oh, bertenda menyewa berapakah guru nih? Oh, gratis ya guru, alhamdulillah. Sound system menyewa juga guru. Gratis juga. Kameramen gratis juga. Mas sakit kepala sih din mendengar gratis guru. Tauling sih din. Apa kata kawas siaran aku aja sih din.
Tukang urut kan luar biasa, ulun sampai sini baurut luar biasa. Guru Sihab juga memancing ulun di telepon. Guru ulun lagi baurut nah, weh ada tukang urut dari Parenggian, ada jar Guru Sihab. Parak aja nyaman jadi kiaunya, gratis lagi guru bini pian kalau jar ulun. Gratis ya jadi bini sidin juga. Alhamdulillah terima kasih kepada tuan rumah yang menyambut ulun hari ini. Ulun luar biasa nyaman benar datang di Tumbang Samba tuh, bayangkan pian dari Tumbang Samba. Malam tadi kan jam 12 selesai acara di Tumbang Samba. Seharusnya pulang tapi karena hujan lebat banjir jalanan, mobil kada bisa dilewati. Bamalam di Sawitan Bu ay, bayangkan Ustaz Saripudin nang kayak ini bamalam di Sawitan tega beneran. Kada biasa disangat nyamuk boy ulun. Disangat nyamuk di sana umay. Untung nyamuknya tuh kada bapatok habang. Jadi jam 6 pagi tadi baru meluncur dari Tumbang Samba sampai pelantaran parut lapar makan rawon dulu di Muaras itu. Sampai ke sini awak bau masam macam-macam parut lapar, awak uyuh. Sekalinya ada tukang urut. Terima kasih tukang urut tadi lah yang mau urut tadi siapa yang ngaran sidin? Siapa? Aban, Pak Aban. Abarudin. Abah Rudi. Nah, tuh makasih lah Abah Rudi. Ada Mama Rudi sini lah. Hah? Mananya mana Mas Sidin? Mana Sidin? Mama Rudi, mana Mama Rudi? Nggak, Mama Rudi itu selalu happy tiap hari. Kenapa? Lakinya tukang urut. Kada pernah uyuh Sidin. Bila pina uyuh diuruti oleh lelakihan, nyamannya bisa laki paurutan. Itulah nyamannya bisa laki paurutan. Alhamdulillah. Mun bisa laki paurutan di pas kamling uyuh. Kenapa? Bedomnya hari-hari. Mau urut buyang. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Nah ya, ini ibu-ibu ini kata kau dipancing lalu mau menyambut urut lalu diingat lagi ya. Sampai di mana tadi? Hah? Sampai di mana ya Allah? Kadingat nah. Oh nah keringat bau masam. Ampun kita bau masam, ampun Nabi bau harum. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih banyak lagi tentang diri Nabi, tidak cukup waktu kita membicarakannya. Kena tunggu Ustadz yang lain dia lagi menambahinya. Itu tuh alasan Ustadz sudah nak ada tuh bandar. Habis itu kita yang kedua bicara tentang akhlak Nabi, tentang diri Nabi luar biasa sudah, tidak ada lagi luar biasa. La innaka la apa? Wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang tinggi, yang maha agung, yang maha mulia. Allah aja memuji. Bu pian pernahlah dipuji laki pian. Ya Allah kasihannya kada pernah dipuji. Laki aja kada pernah memuji pian lah. Harusnya makin Tuhan nih makin memuji. Padahal laki pian di rumah tuh. Jar Ustaz Saripudin pian tuh abahnya sering-sering memuji ulun. Ulun takutan wah ini zaman media sosial nih kalau orang nama memuji ulun nih daripada pian. Pian nih kada romantis lalu. Ada orang tengah malam bu anu abahnya mau memuji ulun bengkengnya saya nih ojar. Nang rajin ba Facebookan nih lah, oi. Nang rajin ba Facebookan, halo. Jangan pindah bangga dikia orang saya. Saya itu lengkapi dulu kata-katanya karena itu dua kalimatnya bisa saya sayang, bisa saya syaiton. Hana mana pian? Jadi jangan pendek-pendek. Saya jar. Saya apa nih? Syaiton ke sayang? Jamaah sekalian yang Allah hormati. Selanjutnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam beliau berdagang. Nabi kita berdagang, ya Allah punya sifat yang namanya sidik, jujur. Nabi dalam berjualan jujur. Mudah-mudahan orang pian di Parenggian berjualan jujur. Jangan menipu. Nabi berdagang, kita berdagang sama pada berdagang, tapi berdagang Nabi beda dengan diri kita. Nabi itu kalau ada barang rusak dipadah rusak. Nabi itu bila barangnya tidak bagus dipadah kada bagus. Harganya pun murah. Kalau memang ini kualitasnya bagus daripada sidin bagus, harganya pun larang. Itulah berjualan Nabi. Kita nih kadang kala kada. Sepeda tuh patah 2-3 kali. Dilas, didampul, disemprot, dipunis, punis apa namanya? Kurnis. Pokoknya yang supaya mengkilap tuh nah. Lain panis, lain lagi tugasan di WC.
diandak di muka toko, ditulis dijual. Datang orang, sepeda berapa? 1 juta. Ini sepeda bagus, bagus, kada pernah rabah, kada pernah patah pun kone. Padahal 2-3 kali belas di situ. Itulah orang kita. Yalah Bu, mohon maaf nang berjualan durian. Berapa durian nih? 50.000. Belarangnya, bagus sana durian kasongan. Ini ada luka sedikit, kada sampai ke dalam pan nih, di luarnya aja nih. Sampai keluar hibak ulat. Itulah kadangkala kita berjualan. Barang lawas di pada hanyar datang. Halo? Siapa nih rajin? Barang lawas di pada hanyar, barang rusak di pada bagus. Itulah kita. Belum lagi berjualan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti yang dilaksanakan oleh mal-mal yang ada di Kota Sampit. Itu berjualan ala Rasulullah. Kita umat Islam kadangkala tidak mengetahui berjualan cara Rasulullah kayak apa. Lihat, ibu pasti semua pernah ke mall. Pernah ke mall? Pernah ke Hypermart? Pernah ke Alfamart? Ya Allah, muha kada pernah ke Alfamart seberata. Indomart, Alfamart, Hypermart, mat ya, Halal Mart, 21 Mart dan sebagainya. Pernah masuk? Pernah, Alfamart dan lain-lain. Lihat kalau kita masuk pintunya, apa yang dilakukan oleh penunggu Alfamart, Hypermart? Dibukakan kacanya, ya kah? Silakan Bapak, silakan Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Bila masuk Alfamart, Hypermart dan sebagainya, yang mat. Bila sudah ke toko acil di pasar, ya Allah. Ada bawang acil? Ada. Berapa sekilo? 10.000. Di mana acil? Ada situ, ambil seorang. Halo? Jualan cara Rasulullah ternyata diambil, diadopsi oleh orang lain. Yang punya Alfamart siapa? Yang punya Indomart siapa? Yang punya Indomart, Alfamart itu Haritano Sudibyo. Lain orang Islam. Kenapa yang bukan Islam yang mengadopsi ajaran Islam? Orang Islam kenapa melayani orang kada bagus? Muha mencibir-cibir. Bila datang na pina kere, walah. Pina temere-mereng sidin jano gelonggo. Pina temere-mereng sidin. Tas nang itu tuh apa mereknya? Oh, itu larang. Adalah biasa menjawab kayak itu. Adalah nang kayak itu di sini. Oh, itu larang. Orang tuh betakun merek maka dijawab marang. Ada nang kayak itulah. Datang ke toko orang tuh kan datang kada mesti jangan melihat penampilan pian. Biar berselawar pendek, biar bakanantungan plastik, biar baju pina merek nang 50 ribuan atau 30 ribuan, tapi duitnya di dalam kresek. Biar nang tas Spirit Gucci walabi Hermes Sophie Martin, tapi di dalamnya 1.000 aja. Pulsa agen habis, kota kadada. Bulu mata benar pina lantik na kayak bulu ayam. Nang merasa jangan tersinggung lah. Ulun tuh kada menyambat, cuman menyindir. Halo ibu-ibu, ayo, adalah orang masuk rajin ke toko. Itu berapa ojarnya? Oh, itu larang. Ada nang kayak itulah. Ulun biasa diulah orang kayak itu, tapi lain orang Parenggian. Maksudnya pedagangnya bukan orang Parenggian. Ulun masuk ke toko, masuk. Ulun baju kaos biasa, padahal baju ulun tuh nang bemerek nah harga 1 juta. Ya, mereknya aja. Sini nang harga 1 juta nang rajin bisa menggoda orang sana kemari tah. Apa mereknya tah? Buaya nih tuh nah. Nah merek buaya aja di situ. Baju buaya selawar lipis nah harga 0,5 juta. Sandal gapit saya jujur. Berapa itu tuh? Pay larang nih tuh. Aku kada betakun larang jalan. Kemana berapa harganya sambat? Sambat jalan berapa? 1 juta kada jadi jalan. Jadi mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa jadi pedagang, bila ada tamu datang betakon barang, layani dengan baik, sopan santun, jangan kasar acuh tak acuh. Apalagi hari ini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Wah ini gara-gara media sosial, nang diparak kada ditagur, nang dijauh ditagur. Bujur,
Menjawab orang batakon haraga, nah sampai Facebookan. Oh itu kah? Anu layannya anak buah disuruh, anak buah lagi Facebookan. Sama anak buahnya lawan bosnya Facebookan. Allahu Akbar, datang pembeli amun jenis kayak ulun nang berdagang, ulun mundur. Ulun datang ke situ kan anak minta, ulun nak bayar, anak nukar. Tapi dilayani orang nang kayak itu, mohon maaf, I want to go home. Bahasa Inggrisnya aku beli ke rumah aja. Artinya Bu, jangan kita cuek dengan orang lain. Lihat Alfamart ulun contohkan tadi, dibukakan pintu, disembahnya lagi pulang pian. Nah, nang kayak ini. Selamat datang Bapak Ibu, ada yang bisa kami bantu? Wah, pian. Maka ya Allah muntungnya lantih panaran nang di kasir nih dah. Kita menukar apam ditawarinya pulang lamang. Pernah lah pian kita. Kita sudah nukar pempas tawarinya lagi. Ini ada anu jar tisu nang harga, ini ada paketnya ini macam-macam. Pak nukar ada pulsa kah nih? Ya Allah, aku nih nukar pulsa aja ada aja. Lihati orang berdagang. Kayak itu nang bagus. Kita ini kadang-kala mohon maaf berdagang kasar, kada jujur, cuek, kada perhatian. Hati-hati bila toko pian kada payu lagi kena. Orang sampit itu sombong loh. Orang sampit tuh sombong. Kenapa sombong maksud ulun? Sombongnya di sini. Inya sanggup membayar mahal tapi hatinya nyaman. Bujur ka, Bo? Tahu orang pian di Perenggene. Sanggup maharit dikasari orang kah asal murah? Kada badai lawan pakaian di tangan, ulun melihat menguning dari tadi. Jari bilangannya hendak ada lagi, sisanya amas bilangannya, galang bilangannya, kalung bilangannya. Bros saja boros banget pian ini sesuai lawan ngarannya. Bros to boros. Di sini tambah ulang di sini, tambah ulang dikatiak lagi sekalian. Ibu-ibu ini luar biasa. Lalakian nih sebuting sorban nih aja repot panan sudah. Jarang ulun mau sorban nih hanyar aja tadi di plastik ulun buka hanyar kisahnya. Mbak binian ya Allah, di sini ada. Di sini ada. Di sini ada. Nah, kada kawa balenggok gitu. Bros benar-benar nang kayak ini nah. Ada nang kayak gambar kambang matahari ini tuh di sini. Ya Allah, julung kada ada kambang bulan dipasang sih. Jamaah sekalian ibu-ibu, jangan sampai memaluakan orang Parenggian. Orang Parenggian ini sugih-sugih beratan. Patok habang beratan dari tadi. Jilbab mahabang ulun tuh tahu lapian sempat kamu kayak trauma masuk sini tadi tuh. Asa tagelulur tapi ulun naliti dari tadi lah. Tagelulur tuh kada apa-apa asak ada pede ulun menghadapi pian nih. Mahabang. Uma julun wani-wani babinian Parenggian nenek. Pian luar biasa. Nang kadawani banyak kakanakan di ujung sana aja nah jalbabnya hijau berataan nah nang kadawani nah nya anom no ini wani-wani mudahannya bang kadawani lawan laki lah. Halo, potongannya ada wani lawan laki. Neraka boy. Nabi berdagang jujur, terbuka, transparan, sopan santun dalam melayani. Kita harusnya yang mengaku umatnya kayak itu juga. Bila pian tuh, coba bedakan di pasar nih lah, bedakan di pasar Parenggian nih. Bila orang tuh ramahan, sopan, harga tuh sedang jaga tapi terlalu, tapi ramah tamah, sopan santun melayani pedagang, insya Allah biasanya lebih ramai daripada yang pina cuek bebek kasar. Betul Bu? Diubahlah kelakuan yang pina sombong tuh pedagang. Bu, kalau Allah sudah murka, setumatnya 10 menitnya hancur, Lombok hancur, Sigi hancur, Donggala hancur, Palu hancur, Situbondo terguncang, Bali kena imbasnya, Padang hari ini banjir Padang, lain banjir. Jangan sombong, rumah bertingkat runtuh, sarang walid tinggal sarangnya, walidnya habis terbangan. Jangan sombong kalau Allah sudah murka. Kalau Allah sudah murka melihat kelakuan kita nang sombong napin harat nenek. Stumatnya 10 menit habis. Habis harta mobil R3 Fortuner hancur. Rumah bertingkat habis. Anak bini nang bengkeng kada tahu kemana.
Laki nang gagah kada tahu juga kemana. Tak belaki lagi kada tahu juga. Jadi jangan sombong. Nabi berdagang, turuti tata caranya. Dan juga ulun sarankan bu lah. Ulun sarankan. Kalau kawa kita belanja lawan toko-toko keluarga kita nang parak rumah aja gini. Biar selisih harganya 1.000, 2.000 kada bapak. Amun di Alfamart nang mat itu tuh kada ampun kita pan. Inya makin untung makin banyak kesan ampun inya aja. Tapi kalau tetangga pian berjualan gula, uyah, pitsin, kesan anaknya menyekolahkan pesantren, sekolah. Biar selisih harga bae 500.000 kada bapak. Sedikit bamal anaknya kena jadi anak soleh karena menuntut ilmu. Gara-gara sidin lancar usahanya, pian juga kena pahalanya juga. Tapi catatan nang berdagang tadi jangan ingat itu. Yang kedua, akhlak Nabi kita tidak pernah berkata kasar dengan bininya dalam rumah tangga. Anas bin Malik 10 tahun hidup menumpang di rumah Nabi, tidak pernah mendengar kata-kata kasar, apalagi piring sango terabang kada ada. Tupperware pacah kada pernah di rumah Nabi. Wadah pian Tupperware masih ada bu? Tupperware, piring sango, sendok merek Garpo. Ada sendok merek Garpo. Sendok dan garpo. Roll, nah tuh. Hah? Amun lalakian bahasa sambat tuh wajar salah. Amun babinian salah bahasa sambat tuh terlalu. Ada sendok dol, ada piring sango, ada gelas-gelas Tupperware, ya kah? Bapacahan sebulan sekali. Bakalahi. Nabi 10 tahun Anas bin Malik menumpang di rumah beliau kada pernah mendengar kalimat kasar, tidak pernah mendengar piring terbang, gelas terbang pecah, kada pernah. Dalam berumah tangga Nabi, kita berumah tangga, Nabi berumah tangga. Tapi kadangkala rumah tangga kita beda dengan rumah tangga Nabi. Nabi pernah datang dari jalan jauh masuk rumah perut lapar. Ya Aisyah, apakah ada makanan? Aku lapar. Kalau bahasa kita sampitnya. Apa ajar Aisyah? Ya Rasulullah, kita tidak punya bahan makanan, makanya saya tidak bisa masak, tidak ada makanan di rumah. Apa jawab Nabi? Kalau begitu ya sudah, aku puasa hari ini. Uma laki beiman beuntung betuah. Mudahan pian kayak itu juga bisa laki. Adalah nangka itu laki pian datang menggata, datang memantat, datang berjualan, datang meunjun. Bulik ke rumah batakun, ada nasi kah anak makan? Kadada banyak. Alhamdulillah kawa manukari nasi kuning ampun tetangga. Adalah anak itu laki pian. Adalah anak itu menjawab kadada. Jadi apa menjawaban laki pian? Apa digawe di rumah ini, belanji aja kah? Atau berfacebookan aja kah? Atau melantik maskara bulu mata aja dari tadi? Kada cukup bulu mata ampun amang sahrune pulang dipasang. Ya Allah, wah ini nih buai musim nang balalantikan, alis nang bilang panjang nang kayak kumpang parang, dagu lancip nang kayak pada puran, luar biasa hari ini nih. Tapi lawan laki, ya Allah. Halo bu, ujar Nabi, penyebab perempuan banyak masuk neraka karena dua sebab. Yang pertama karena banyak mulut, yang kedua tidak pandai berterima kasih. Bu sudah berterima kasih lawan laki? Halo? Sudah berterima kasih lawan laki? Ulun padakan, kakanakan, halo? Anak kita surganya kedua orang tuanya, ya kah? Surga suami terletak pada ibu orang tuanya. Surga pian terletak pada suami. Yuk ulun ulangin ya. Surga anak lawan kita, ya kah? Surga suami lawan mamanya. Surga pian lawan suami. Jadi lain lawan ustadz, lain apa surga pian lain ustadz tuan guru habaib, lain suami, lain tetangga, suami surga pian. Kalau begitu bu, terima kasih kepada suami, karena tidak pandai berterima kasih kepada suami ini yang paling banyak. Yang ada kurang. Diberi 1 juta merangot,
diberi 2 juta. Bener mereng-mereng moha. Bu ulun batakon jilbab pian nih nah. Lawan kopiah laki pian banyakan mana di rumah? Jujur menjawabnya lah, jujur, jangan makarampot ulun. Jilbab lawan kopiah laki pian banyak mana? Lagi, jujur menjawabnya. Tas pian tuh nah lawan tas laki pian banyakan mana? Baju syar'i lawan baju koko suami banyakan mana? Sandal bini lawan sandal laki banyakan mana? Nang memberi duit? Nang memberi duit laki. Jilbab pembanyaknya, baju pembanyaknya, tas pembanyaknya, sandal pembanyaknya, laki Allah sisa-sisanya. Bu jangan sampai kayak itu, zalim pian lawan laki, bengkengi suami pian. Ini kadang-kala laki diulah nang kayak buruh pelabuhan. Dibawa ke undangan pengantinan, laju berjalan nang bini bedulu, nah laki tertinggal. Kenapa? Pian supan berjalan, apa gitu aja baju. Seorang jua mah habiskan duitnya kesan gincu. Bu, bengkengi suami pian. Kadanya diambil orang bengking jar. Memangnya zaman pelakor. Oh itu maksud sidin kadang membengkengi laki tadi. Supaya laki kada diambil orang biar keresaan. Ya Allah pian teganya. Laki itu dibengkengi, tukarakan baju nang bagus, salawar nang bagus, sandal nang bagus, minyak rambut tukarakan Gatsby. Oh pian, bulu hidung laki itu ditatak. Kadangkala bulu hidung laki itu kada terurus lagi, pian aur mau urus sampun pian aja. Gincu kartas. Lakinya kada beurus. Pas tulak ke undangan pengantin, ya Allah na laki sandal lain sebelah. Nang sebelah kanan, sebelah kiri. Tai lain sebelah. Bu piani jangan zalim lawan suami. Buat bengkeng suami. Apalagi suami ini guru, nah kayak guru sihab nih. Mudahan bini sidini sabar. Kalau guru nih banyak makan hati nam bini. Kayak ulun terutama. Jadi jar bini ulun sarah aja bahnya setah. Bila sudah balik ke rumah ampun ulun, bila sudah keluar ampun orang. Oh bini ulun tuh prinsip bagus benar. Bapasanan ulun amun anak babini abahnya ayu ja, tapi langkahi dulu mayatku. Oh ja. Langkahi dulu mayatku. Jadi ada kisah aja, ada kisah. Ini kada menyindir siapa-siapa. Meninggal nam bini. Pas meninggal hendak dimandii, selesai dimandii dikapani, hendak ditutup kapani. Kena dulu, aku nak melangkahi dulu aja sini. Hau jurang kenapa melangkahi mayat? Kada aku nih pesan almarhum biniku, bila hendak berbini lagi langkahi dulu mayatku. Selamatlah nah hanyar kawin. Jamaah sekalian yang ulun hormati. Sampai di mana dia? Kawin ingat. Tidak pandai berterima kasih kepada suami. Ini penyakit babinian. Yang ada kurang. Kenapa? Karena banyak melihat ampun orang yang lebih terus. Coba pian melihat pemberian suami diterima ikhlas ridho, surga pian. Yang menghalangi surga masuk neraka, akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena tidak pandai bersyukur tadi. Tidak berterima kasih. Akhirnya sarek, jengkel, marah, kada melayani dengan suami dengan baik. Kenapa? Karena tidak pandai berterima kasih. Yang kedua, Bu, penyebab perempuan banyak masuk neraka karena banyak mulut. Bu, mulut pian berapa? Ada namanya dua apa lebih? Siapa tadi? Satu aja Bu. Bu punya mulut satu, tapi kadang-kala banyak, ember. Kenapa? Banyak mulut. Bu ada undangan pengantenan di atas sana. Berangkat ke undangan pengantin, lalakian beimbai bertiga, bebinian beimbai bertiga. Lalakian sampai, nambinian sampai. Mama Fitri, Mama Nisa lawan Mama Agus.
Ada nang sama kang ngarannya. Barangnya mengeradau yang ngarannya. Mama Fitri, Mama Nisa lawan Mama Agus. Sampai di pengantin, wah prasmanan kaut. Oma-oma piring hibak. Kucing berduduknya lindung. Makan. Selesai, amplop 1.000 dalamnya. Bulik Mama Fitri, Mama Nisa lawan Mama Agus di jalan Bagesa. Ujar Mama Fitri, hambar sopnya. Ujar Mama Nisa, halus mana ayamnya. Ujar Mama Agus, pengantinnya kada bengkeng. Han babinian bila kaundangan nang dipander makanan orang dan pengantin ini bujur kada? Ini fakta apa hok? Nah, mengaku pulang si Den. Lalakian tuh biar kayak apa aja makanannya kada pernah menguya, menanak dimakan kada tuh lakian. Karas kah? Kada peduli kalau bebinian. Ya Allah, karas. Halus ayamnya, hambar sopnya lah, ojak. Memander bulik padahal ma amplop tadi 1.000. Masih untung dia bang nang seikong ma amplop berapa? Betulisan Anda belum beruntung jar. Emangnya undian. Ibu-ibu jamaah sekalian yang ulun hormati. Jadi babinian tuh jangan banyak mulut, Bu. Yang rajin memander orang di teras rumah tuh lalakian apa babinian? Kakanakan, oi. Oh kakanakan. Yang rajin bemamai di rumah abah apa mama? Nang rajin bemamai di rumah abah apa mama? Mama aja. Nang rajin bamama cerewet itu abah apa mama? Yang cerewet. Ada wani dirangut orang sudah. Ada nama celeng. Hitam nah. Ada wani menjawab, "Bo nang cerewet, nang penyarekan, nang pamamayan." Biasanya ibu-ibu. Laki-laki ada juga cuman kada banyak. Yang banyak ibu-ibu. Sadar kada pian toh? Lalakian tuh mohon maaf muyak di rumah mun sampai binin tuh pamamayan. Di luar sana ada nang pindah sayang-sayang bahaya. Biar pian sarik lawan laki itu tetap mesra. Abang sambil dikibit gitu kata bapak juga. Tapi tetap santun. Ini kada lambat datang laki jam 5 sore harusnya jam 4 datang ke rumah. Nam bini kacak pinggang. Belanji kemana abahnya tadi? Ujan nang laki menjawab, "Barang kue, aku pacar hanyar banyak." Bakalah ayam judulnya. Jadi jangan babinian itu banyak mulut karena penyebab banyak mulut tadi penyebabnya masuk neraka. Jar Nabi itu tidak pandai berterima kasih, banyak mulut, ya Allah luar biasa. Maka dari itu perempuan turuti akhlak Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Beliau ya Allah dengan harta kasih sayang pengorbanan mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suami tercinta. Beliau sangat hormat dan menghargai suaminya, tidak pernah berkata kasar. Aisyah juga demikian. Begitulah mudah-mudahan orang pian ini seorang istri-istri yang taat dan berbakti kepada suaminya. Rumus masuk surga itu sholat waktaha, somat sahraha, waqa'at farjaha, ata'at zaujaha. Rumus masuk surga bagi babinian sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya. Jar Nabi silakan masuk, mau pintu yang mana engkau masuk, engkau ingin. Kalau sholat sudah, puasa sudah, dengan menjaga harga diri dan marwah, kehormatan diri dijaga. Pahamlah maksud saya, maksud ulun menjaga kehormatanmu. Waqa'at farjaha, kalau pian di rumah sendirian, suami kedada, ada tamu, jangan disuruh masuk. Kecuali bebinian LGBT pulang kena. Kalau ada suami lagi keluar rumah, nam bini surangan di rumah, ada tamu lalakian, tok dok dok, ada Pak Haji lah, anu lagi keluar, pian jangan dibukakan pintu, jangan disuruh masuk. Di muka, di teras rumah, ada teras lah pian. Enggak ada bola seorang. Jangan memasukkan laki-laki tanpa izin suami, bahaya. Yang lebih parah itu adalah
Suami berangkat, SMS, Mas melebu lewat dapur. Nah iya am. Suaminya berangkat lewat depan, disuruh orang masuk lewat belakang. Mas masuk lewat belakang. Suami sudah berangkat. Ini yang banyak terjadi, perselingkuhan. Selingkuh itu selingan indah, rumah tangga runtuh. Selingannya indah memang, tapi runtuh rumah tangganya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan, jam berapa sudah? Jam 3 kurang 15. Maksimal jam 3. Sedikit lagi. Paling 2 jam. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani dalam bermasyarakat. Nabi pernah dihujat babinian Yahudi buta. Tiap hari dihujat, dicaci maki. Muhammad gila, Muhammad tidak waras, Muhammad sinting, jangan ikut Muhammad. Itu kata-katanya Yahudi buta. Apakah Nabi marah? Tidak. Apakah Nabi menyakiti? Tidak. Bahkan Nabi membawa makanan. Alhamdulillah hari hujan. Yuk nasi dimasukkan ke dalam. Kalau pindah basah ajar guru tadi. Kalau hujan basah di luar. Kalau panas basah di dalam. Itu guru siapa? Ulun merekam kata-kata guru. Sedikit lagi kita selesaikan Yahudi. Nah, apakah Nabi marah? Tidak. Bahkan Nabi mengantar makanan, disuapi, bahkan tidak cukup, dikunyahkan, dihaluskan makanannya, disuapi dengan lembut, tulus, ikhlas. Rasulullah pun wafat. Lalu Abu Bakar mendatangi istri Aisyah, ya Aisyah, apa amalan Nabi? Amalan Nabi tiap hari itu ngasih makan orang Yahudi buta di ujung jalan. Lalu Abu Bakar ke sana membawa makanan, disuapi perempuan Yahudi buta tadi, muntah langsung babinian tadi. Siapa kamu? Yang tidak biasa. Kamu bukan yang biasa beri aku makan. Kasar tanganmu, keras makananmu. Siapa ini? Lah, Abu Bakar menangis. Ya Fatimah, ya perempuan Yahudi buta. Ketahuilah, yang ngasih kamu makan dengan lembut, yang ngasih makan dengan halus, dialah yang kamu hujat caci maki tiap hari, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu, perempuan Yahudi buta tadi pun minta maaf dan menangis, seraya minta dibimbing mengucap 2 kalimat syahadat, masuk Islam perempuan Yahudi tadi. Lihat akhlak Nabi, Bu, pemaaf, tidak pendendam. Hari ini kita di media sosial, dikit-dikit membaca orang menghujat, dikit-dikit membaca orang mencaci maki, dikit-dikit memuji si A, dikit-dikit merendahkan si A. Apalagi tahun politik, pemilihan presiden, pemilihan caleg dan lain sebagainya. Ya Allah, kenapa kita berbeda biasa, tapi jangan ada rusak di antara kita dengan cara caci makian, hujatan dan sebagainya. Semua kita ini tidak ada yang sempurna. Manusia pasti ada kekurangannya, tapi carilah yang lebih baik, bukan dengan merendahkan, mencaci yang lainnya. Ini di Facebook luar biasa hari ini. Ini kiai dihujat, tuan guru dihujat, habaib dipitnah dan lain sebagainya. Pemerintah dikata-katai, macam-macam. Jadi sudahlah, saudara jamaah semuanya, mari kita ikuti akhlak Nabi, pemaaf. Maafkan ketika ada orang lain menyakiti kita. Kalau kita dendam, kalau kita sakit hati, yang sakit, yang garing itu bukan orang lain tapi diri kita. Kata dokter, di sini ada dokter nggak? Ada dokter nggak di sini? Ada perawat, ada orang puskesmas, ada rumah sakit. Ujar dokter, 80% penyakit manusia itu diakibatkan karena pikiran dan perasaan, bukan karena makanan. Makanan tuh hanya 20%. Durian 20% ya. Kolesterol, makanya makan jabimat. Kambing, makan kambing. Oh, tekanan, kolesterol tidak. Asal jangan berlebihan. Ya cukup sekali makan sekilo-kilo kambing. Jangan berlebihan. Jadi yang menyebabkan penyakit dalam diri kita ini banyak, macam-macam penyakit fisik, penyakit dalam, luar dan sebagainya, itu karena pikiran kita yang kotor, hati kita yang penuh dengan penyakit batin, sombong, angkuh, congkak, serakah, dendam, iri, dengki, ujub, ria. Tuh penyakitnya, maulah penyakit kita. Kena jantungan, kena ginjal, kena asma, kena paru-paru, kena kanker, macam-macam.
itu ternyata ujar dokter 80% karena pikiran dan perasaan. Maka dari itu mari hilangkan pikiran kotor, perasaan sakit hati, maafkan manusia, maafkan orang lain sehingga kita jadi nyaman dan tenang. Siap Bu? Mungkin itu ya yang dapat ulun sampaikan pada siang hari ini. Alhamdulillah dipenuhi hujan rahmat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ini doakan ya? Hah? Baik jamaah sekalian, mohon maaf, mari kita akhiri dengan pembacaan doa seraya bermunajat kepada Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas serta tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kesombongan sehingga Allah akan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mari kita sejenak Bu berdoa kepada Allah. Allah ziniyah biniyatil kabul ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul di tempat ini, di halaman Musalla Nur Firdaus ini, dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dosa orang tua kami, dosa pasangan-pasangan kami, dosa anak cucu keturunan kami, dosa jamaah kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, sehingga kami mampu menjalankan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang berkah, usaha yang mudah, luaskan rezeki kami, banyakkan rezeki kami, berkahi rezeki kami, sucikan rezeki kami, mudahkan rezeki kami, banyakkan rezeki kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, terutama ketika sakaratul maut, ketika dalam kubur, ketika di padang mahsyar, ketika di padang mahsyar berhitung amal, dihisap amal, ditimbang amal, dibalas amal. Selamatkan kami ya Allah ketika menerima catatan amal. Selamatkan kami ya Allah ketika kami menyeberangi titian Shiratal Mustaqim. Selamatkan juga ya Allah bangsa Indonesia dari perpecahan. Selamatkan saudara-saudara kami yang mendapat musibah, yang ada di Lombok, yang ada di Situbondo, yang ada di Palu, yang ada di Sulawesi, yang ada di Sigi, yang ada di Donggala. Dan juga selamatkan saudara-saudara kami yang saat ini mendapat musibah di Bangladesh, Myanmar, Filipina, yang ada di Pakistan, Afghanistan, yang ada di Suriah, di Irak, di Iran, di Yaman, di Turki, di Saudi. Selamatkan mereka semuanya. Selamatkan kami warga Parenggian ini ya Allah. Selamatkan kami dari bara bahaya bencana alam dan kemanusiaan ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa api neraka jahanam. Ya Allah, ya Rahman, takdirkan kami nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Takdirkan kami ya Allah, jangan dulu wafat sebelum kami ziarah ke Mekah dan Madinah. Kami ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Kami ingin tawaf di Baitullah. Kami ingin sa'i antara Safa dan Marwah. Kami ingin wukuf di Padang Arafah. Kami ingin berdoa di Jabal Rahmah. Kami ingin bermalam di Musdalifah. Kami ingin melontar jumrah di Mina. Kami ingin ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Raudah. Kami ingin bermunajat, berselawat, salat, zikir, doa di Raudah di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, bahagiakanlah rumah tangga kami, sakinah, mawaddah, warahmah. Hanya maut yang memisahkan kami. Bahagiakanlah rumah tangga jamaah yang ada di tempat ini ya Allah. Bahagiakan rumah tangga mereka seperti rumah tangga Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Yusuf dan Siti Julaiha, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Ya Allah, ya Rabbana, bahagiakan rumah tangga kami, berikanlah jodoh kepada
antara jamaah yang belum dapat jodohnya. Berikanlah keturunan di antara jamaah ini yang belum dapat keturunan. Jadikanlah anak-anak mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah mereka suami yang soleh. Jadikanlah mereka istri-istri yang solehah. Ya Allah ya Rabbana, kabulkanlah doa kami, hajat kami semua yang hadir di tempat ini, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Seandainya di antara jamaah ini sedang sakit, sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya. Seandainya di antara jamaah ini sedang punya hutang piutang, lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari kekotoran, bersihkan hati kami dari keangkuhan, bersihkan hati kami dari kesombongan. Hilangkan pikiran jahat dan kotor dalam otak kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jauhkan kami dari siksa api neraka jahanam. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad.